Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin secara absolut atau nyata, sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah dengan segala akibatnya. Jadi ini adalah gangguan metabolisme, gangguan pembentukan energi artinya ya. Kalau kita singkat, diabetes mellitus itu DM ya, menjadi dua tipe ya. Jadi tipe yang pertama adalah diabetes tipe 1, terjadi karena gangguan pada proses autoimun atau gangguan pada kekebalan di dalam tubuh sendiri, yaitu yang ada di dalam pankreas, sehingga insulin tidak diproduksi. Sehingga yang pertama itu penyebabnya karena tidak ada insulin di dalam tubuh seseorang. Kemudian diabetes yang tipe 2 adalah kadar glukosa darah atau kadar gula darah meningkat karena adanya resistensi insulin, atau artinya kayak semacam penurunan fungsi insulin akibat gaya hidup yang salah. Pada diabetes tipe 2 ini yang paling banyak ya Bapak Ibu ya, dibandingkan yang DM tipe 1. Di sini tubuh tidak menggunakan insulin sebagaimana seharusnya akibat resistensi insulin atau berkurangnya fungsi insulin, sehingga kadar gula darah naik dan sulit terkontrol. Jika tidak diberikan tata laksana dengan tepat, bisa menyebabkan masalah. Nah, jika tidak diberikan tata laksana dengan tepat, bisa menyebabkan pankreas tidak menghasilkan insulin sesuai kebutuhan tubuh. Nanti kita akan lihat pankreas itu apa sih sebetulnya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Sebelum kita berbicara tentang tata laksana makanan, kita lebih tahu dulu sebetulnya diabetes itu apa sih, dikatakan menderita diabetes itu seperti apa. Ternyata bila kadar gula darahnya itu lebih dari 126 mg per desiliter saat puasa, atau lebih dari 200 mg per desiliter bila tidak puasa ya. Jadi peningkatan kadar gula di dalam darah tidak serta-merta didiagnosa itu adalah diabetes. Dokter akan memberikan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan atau untuk mendiagnosa apakah seseorang itu disebut diabetes atau bukan, ya. Diabetes atau prediabetes. Nah, bila tidak dikendalikan, kadar gula berlebih bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi pada gangguan penglihatan, sering kabur seperti itu ya, kemudian gagal ginjal, penyakit jantung, dan gangguan saraf. Oke, lanjut. Nah, ini gambar pankreas Bapak Ibu ya. Pankreas itu ada yang di antara usus ya. Jadi yang warnanya kuning itu yang disebut dengan pankreas. Jadi organnya itu kecil, tapi ternyata fungsinya luar biasa, Masya Allah ya, banyak sekali fungsinya. Di sini salah satu fungsi pankreas adalah memproduksi atau menghasilkan hormon insulin. Ya. Kalau yang warnanya kemerah-merahan itu hati, yang warnanya hijau itu empedu, yang warnanya merah itu seperti umbai itu adalah usus, kemudian yang seperti warnanya kuning itu adalah pankreas. Ya. Lanjut. Nah, insulin. Nah, kita mungkin ada yang sudah pernah mendengar insulin, ada yang mungkin belum pernah mendengar ya. Insulin itu adalah sejenis hormon alami yang diproduksi oleh pankreas dalam proses pembentukan energi. Insulin menghasilkan enzim atau zat yang menghancurkan dan mencerna makanan. Peran insulin itu sendiri membantu mengontrol gula darah. Bila tidak terkontrol, maka timbul masalah kesehatan. Kemudian mengubah gula darah atau glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Kelebihan dari glukosa yang menjadi energi itu kemudian disimpan, ya, disimpan di dalam tubuh. Lanjut. Nah, di sini masalah-masalah yang mungkin sering terjadi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kadar gula darah tinggi, kita sebut dengan hiperglikemia. Nah, ini yang menyebabkan komplikasi pada ginjal dan mata. Kemudian sebaliknya, ada istilah terlalu rendah kadar gula darahnya di dalam darah, disebut dengan hipoglikemi. Hipoglikemi biasanya sering orang-orang menyebutnya adalah drop itu artinya rendah sampai di bawah ambang batas. Nah, ini gejalanya lelah,
kemudian bingung, bisa pingsan seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini bila ada yang pernah mengalami gula darahnya itu drop atau terlalu rendah yang kita sebut dengan hipoglikemi, itu suatu kadar gula darah yang bisa menyebabkan koma, ya. Sehingga pada keadaan ini untuk menaikkan kadar gula darah lagi itu biasanya pertolongan pertamanya dengan diberikan air gula, yaitu setengah, diawali dari setengah dulu, bertahap, apakah sudah naik kadar gulanya, kemudian kalau sudah berarti cukup, kalau belum sampai 1 gelas belimbing. 1 gelas belimbing itu yang 1 gelas kecil itu, ya. Lanjut. Nah, kebutuhan energi atau kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan nutrisi atau zat gizi di dalam tubuh. Ternyata untuk menentukan kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Di sini penentuannya didasarkan dari berat badan menurut tinggi badan, jenis kelamin. Artinya apa? Kebutuhan zat gizi antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Maksudnya orang yang menderita diabetes mungkin dia bekerja di kantor, dengan penderita diabetes dia bekerja di semacam tukang batu, itu tentu kebutuhan gizinya sudah berbeda, zat gizinya berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian keadaan khusus, misalkan seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui, yang kebetulan juga dia seorang diabetisi, tentu juga kebutuhan gizinya berbeda. Dan yang sudah ada komplikasi pun juga berbeda, menyesuaikan dengan komplikasinya. Tahunya seperti apa? Saya masuk yang kategori yang mana, itu disarankan bisa konsultasi gizi ke ahli gizi atau dokter terdekat. Di semua puskesmas itu sudah ada ahli gizinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi gizi bisa di terdekat puskesmas atau di rumah sakit terdekat sudah ada ahli gizinya. Lanjut. Nah, ini tadi ya, berat badan menurut tinggi badan itu kita sebut dengan indeks massa tubuh. Jadi proporsi antara perbandingan berat badan menurut tinggi badan. Itu nanti dihasilkan angka. Jadi kita timbang dulu ini pasiennya beratnya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian kita hitung, ada rumusnya, tinggi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Apakah seseorang itu masuk kurus, apakah seseorang itu masuk normal, apakah seseorang itu masuk gemuk. Nah, tentunya orang yang kurus dan orang yang gemuk itu juga berbeda kebutuhan gizinya atau banyaknya gizi yang diasup itu juga berbeda. Lanjut. Tujuan dietnya ini memberi makan makanan sesuai kebutuhan kalori. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing orang. Kemudian membantu mengontrol kadar gula darah itu mendekati normal atau sampai normal. Kemudian berat badannya pun yang kegemukan diusahakan mendekati normal, yang kurus pun berat badannya diusahakan mencapai berat badan normal. Kemudian mencapai dan mempertahankan kadar lemak darah, kemudian mengendalikan tekanan darah dan mencegah komplikasi. Ternyata yang diatur tidak hanya gulanya ya Bapak Ibu, banyak sekali ya di sini, tapi nanti akan kita bisa memilih karena banyak pilihan yang bisa kita ambil sebagai menu kita sehari-hari. Lanjut. Nah, ini kita ada gambar ini ya. Ini sebuah piring. Ini untuk memudahkan saja. Ini piring ini diameter yang 20, yang garis tengahnya itu 20 cm. Jadi piring yang sedang, bukan piring besar, bukan piring kecil ya. Di sini kita bagi sepertiga. Sepertiga yang pertama itu diisi sayur sama buah. Terlihat ya, sayur sama buah. Itu sepertiga yang pertama.
Kemudian sepertiga berikutnya diisi dengan makanan pokok. Makanan pokok bisa dipilih. Silahkan. Di sini ada beras merah, ada jagung, ada kentang, banyak sekali pilihannya, ada bihun, seperti itu. Kalau melihat gambarnya, di situ banyak sekali ya aneka ragam yang bisa kita pilih dengan jumlah yang terbatas tentunya. Kemudian yang sepertiga bagian diisi dengan lauk pauk, baik itu lauk pauk hewani atau lauk pauk nabati. Lanjut. Nah, kalau tadi isinya piringnya gambar, sekarang isinya makanan. Seperti tadi sudah pada makan malam belum Bapak Ibu? Ya, ini contoh kita membagi makanan yang mudah. Jadi yang Bapak Ibu yang tidak punya timbangan di rumah, kita bisa pakai ukuran rumah tangga atau piring ya. Jadi tidak harus kalau mau membeli timbangan monggo, kalau tidak ada timbangan kita bisa menggunakan ukuran rumah tangga. Terlihat sekali ya. Ini penggunaan karbohidrat di sini yang terlihat itu ada beras merah, ada kentang, ada singkong. Jadi makanan pokok tidak harus nasi. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lokal di tiap-tiap daerah. Di daerah itu kebiasaan makanan pokoknya apa? Silahkan. Jadi tidak harus nasi, tidak harus nasi putih, tidak harus kentang, tidak harus beras merah, apapun. Mungkin yang kebiasaan di tempat tinggalnya itu memakai sagu, boleh juga ya. Yang penting di sini terlihat yaitu porsinya adalah sepertiga piring. Kemudian sayur juga sepertiga ya, sepertiga di sini terlihat. Jadi kalau mudahnya itu berat makanan pokok atau berat nasi atau berat kentangnya itu sama dengan berat sayurnya, itu paling ideal. Kalau dulu kan kalau kita makan itu nasinya yang banyak seperti itu ya, kemudian sayurnya sedikit, lauknya sedikit. Nah itu hal-hal yang semacam itu mari kita ubah bersama-sama. Ternyata kebutuhan makanan pokok itu hanya sepertiga piring, yang sepertiga sayur ya di sini. Monggo sayurnya sayur apa bisa dipilih apapun yang disukai ya. Ini ada contohnya. Mau dibikin pecel, mau dibikin sop, mau dibikin selada, mau lalapan silahkan ya di sini. Lanjut. Nah, itu tadi contoh pembagian porsi makanan dengan isi piring makanku, karena itu lebih mudah diterapkan ya dalam kita nanti membagi porsi makanan. Nah, setelah kita tahu nih tadi pembagian porsinya, kita disarankan untuk disiplin 3J. Mengapa disiplin? Di sini disiplin 3J itu ada 3J, tepat jadwal makan, tepat jenis bahan makanan, tepat jumlah atau porsi makanannya. Mengapa kok tepat jadwal makan? Karena dengan jadwal makan yang teratur itu otomatis gula darah akan konstan Bapak Ibu ya. Jadi seandainya nanti terjadi penurunannya tuh tidak sampai ngedrop. Dan seandainya terjadi kenaikan habis makan, itu kenaikannya tidak sampai tinggi banget. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ya tujuannya untuk stabil tetap jadi konstan ya, konstan. Jadi di bawah 200 ya 120, 130 seperti itu ya. Jadi konstan. Nah, kalau dilihat waktu makannya itu ada 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Jadi di sini kalau di total ada berapa? Ada 6 kali makan loh ya. Jadi 6 kali makan. Porsinya nanti yang berbeda ya. 3 kali makan utama, 3 kali makan selingan. Selingan itu snack. Lanjut. Nah, ini jamnya ya. Nah, mari yang selama ini pola makan waktu makannya masih mungkin karena kesibukan atau ada satu dan lain hal, mari kita mencoba untuk jadwal makan kita secara teratur. Jadi di sini makan pagi yang paling disarankan itu antara jam 6 sampai jam 8. Kemudian 2-3 jam setelah kita makan pagi, itu waktunya kita selingan atau snack.
biasanya ngemil, kalau orang bilang ngemil, ternyata ngemil itu boleh ya. Jadi ada jamnya, dan nanti ngemilnya itu apa yang kita lihat ya. Di sini selingan pagi itu antara jam 9 sampai jam 10. Nah, kemudian 2 jam lagi itu gula darah turun lagi, sehingga kita butuh waktu untuk makan, yaitu makan siang. Makan siang yang disarankan itu jam 12 sampai jam 13. 2 sampai 3 jam kan kita aktivitas tuh setelah kita makan. Nah, 2-3 jam setelah makan ada aktivitas, itu gula darah turun lagi sedikit. Sehingga yang dibutuhkan adalah makanan selingan sore atau ngemil yang sore. Mengapa kok camilan bukan makanan utama? Karena turunnya hanya sedikit. Jadi untuk menaikkannya pun dibutuhkan zat gizinya juga sedikit, tidak sebanyak di makan utama. Kemudian sore kita makan lagi jam 6, jam 18 sampai jam 19. Nah, kemudian ketika malam hari jam 9 itu kalau kita terasa lapar kita bisa ngemil lagi. Nanti ngemilnya bisa kita pilih ya. Di sini ini ukurannya, ukuran rumah tangga. Nah, kebutuhan nasi atau pengganti ini nasi atau pengganti nasi lainnya tadi disebutkan ada bisa ubi, bisa singkong, bisa jagung, bisa kentang, bisa bihun. Itu antara 3/4 gelas sampai 1,5 gelas tergantung itu tadi laki-laki atau perempuan, aktivitasnya ringan, sedang atau berat. Jadi itu berbeda-beda. Kemudian lauknya, lauk hewani atau nabatinya itu 1 potong. Nah, kemudian sayurnya ini untuk memudahkan beratnya kurang lebih hampir sama dengan nasi atau makanan pokoknya. Ya, kalau misalkan tidak ada timbangan bisa pakai ukuran rumah tangga, kita bisa pakai gelas blimbing. Ini antara 3/4 atau 1 gelas atau paling tidak sama berat antara pembagi porsi antara nasi dan sayurnya itu sama. Kemudian buah 1 biji atau 1 potong. Minyak 1 sendok teh atau 5 mili ini disarankan untuk menumis. Di sini gula saya tulis dihindari untuk minum atau makanan manis, sementara untuk bumbu masih boleh. Nanti akan kita bagaimana sih akhirnya kalau kepengen minum manis, nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian selingan snack pagi bisa pilih siomay kukus, sosis, solo, tahu bakso, buah dan sebagainya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang siang. Siang porsinya sedikit lebih banyak dibandingkan pagi. Kalau dilihat di sini, yang awalnya 3/4 jadi 1 gelas, yang awalnya 1 gelas bisa 1,5 gelas. Hewani 1 potong, nabati 1 potong, sayurnya juga otomatis jadi lebih banyak pula. Kemudian buah, 1 biji atau 1 potong. Sayur yang dimaksud di sini adalah sayuran hijau atau sayuran berwarna. Bukan kalau orang Jawa itu sering ini ya, kita mendengar istilah sayur tempe, sayur tahu seperti itu ya. Jadi yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini kayak pecel, kemudian sup, urap, lodeh, kare, seperti itu. Tempe tahu itu adalah sumber lauk nabati. Kemudian sama minyaknya juga sama penggunaannya. Kemudian sore ini bisa pilih ya, di sini ada kacang rebus, pisang rebus, jagung rebus, buah, snack bar. Boleh gorengan enggak? Boleh. Jadi caranya seperti ini, misalkan ini ada pisang rebus nih. Kalau tidak digoreng, pisang rebusnya bisa 2, pisangnya bisa 2. Tapi kalau digoreng, lemak itu ternyata kalorinya tinggi banget. Dan kalau kalori tinggi itu juga meningkatkan kadar gula darah juga. Jadi kalau digoreng pisangnya cukup 1, tapi kalau direbus bisa 2. Ya, jadi seperti itu mungkin untuk memudahkan. Kemudian pengen banget saya minum manis. Nah, gula seandainya mau dipakai untuk minuman masih bisa selama itu masuk perencanaan makan. Misalnya nih setelah dihitung kebutuhan ibu atau bapak itu sarapan pagi setelah dihitung ketemunya kan kalori ya, itu misalkan 400 kalori. Nah, dalam 1 gelas blimbing itu misalkan mau menggunakan 1 sendok makan, 1 peres sendok makan gula pasir. Nah, gula itu sejenis karbohidrat sederhana. 1 sendoknya itu antara 10 sampai 12 gram gula.
itu kalorinya, kalau karbohidrat itu 4 kalori. Jadi kalau 1 sendok makan gula itu kalorinya kalau dihitung itu 50 kalori. Sehingga kalau kebutuhan makannya itu 400 kalori, maka sudah dikurangi kalori yang ada di gula. Jadi hanya yang dalam berbentuk makanan padat 350 kalori. Itu seperti apa sih? Misalkan kalau nasinya itu 3/4 gelas, nasinya dikurangi jadi setengah gelas seperti itu. Jadi dikurangi di karbohidratnya. Kalau mau, tapi disarankan di awal bagi yang mau mencoba di awal disarankannya untuk sementara menghindari minuman manis terlebih dahulu. Nanti kalau sudah terbiasa mengatur, silahkan. Ya. Kalau sudah tahu caranya merencanakan, oh saya berarti misalkan saya minum ini, pengen minum manis berarti saya kurangi ini nanti nasinya atau saya kurangi ini nanti di snacknya seperti jadi diatur. Kalau kita bilang dikiak-kiuk seperti itu, ya. Oke, ini yang makan siang, kemudian selingan sore. Lanjut. Ya, ini yang malam ya. Jadi terkadang salah satu tanda diabetes itu kan sering terasa lapar ya. Di sini kalau tadi makan sorenya sudah jam 18 sampai jam 19, mungkin sampai malam itu kok belum tidur, ini ternyata bisa kita makan snack malam ya. Itu tadi contohnya yang kita sebutkan di sini. Di sini mengapa yang malam itu kita hindari sejenis makanan pokok atau yang mengandung tepung-tepungan, karena tepung-tepungan ketika bentar kan tidur nih itu dicernanya akan lebih lama, jadi yang mudah dicerna seperti itu. Lanjut. Nah, ini bahan makanannya. Tadi kan 3T ya, tepat waktu. Tadi waktu sudah kita pelajari bersama-sama, ada 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Sekarang jenis makanannya yang bisa kita pilih. Nah, di sini sumber karbohidrat yang dianjurkan dalam jumlah terbatas. Di sini kita menghindari kata-kata boleh dan tidak boleh. Karena makanan itu tidak ada yang baik sebaik-baiknya sehingga boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, makanan itu tidak ada yang tentunya makanan yang baik ini ya, yang tidak dihindari, yang tidak atau yang tidak boleh dimakan seperti itu. Jadi boleh dimakan semuanya dalam jumlah terbatas. Nah, di sini tinggal pilih nih. Hari ini saya pengen nasi. Terus besok saya pengen kentang. Besoknya lagi saya pengen mie. Besoknya lagi saya pengen jagung, boleh. Nah, ketika pengaturan di awal disarankan makanan pokok ini tidak dimakan dalam 1 kali makan. Contohnya seperti apa? Di tempat saya itu sering ada nasi lauknya mie. Betul Bapak Ibu? Apakah di tempat Bapak Ibu ada juga yang seperti itu? Nah, disarankan di awal itu dimakannya terpisah. Kalau misalkan pagi pengen mie saja. Nanti yang siang kita bisa pakai nasi yang, karena dua-duanya sumber karbohidrat. Karbohidrat bersama karbohidrat itu akan menyebabkan gula darah menjadi naik. Jadi disarankan hanya 1 macam. Ya. Nah, kemudian karbohidrat ini adalah karbohidrat yang kompleks. Kompleks itu artinya ketika di dalam tubuh untuk menghasilkan gula itu ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi tidak langsung menaikkan, tapi ada prosesnya. Kemudian di sini ada yang tidak dianjurkan, yaitu ada gula pasir, gula merah, gula batu. Ini adalah karbohidrat sederhana. Sekali lagi, ketika di awal pengaturan makan disarankan dari karbohidrat kompleks. Kemudian untuk gula pasir itu untuk sementara bisa untuk bumbu. Nanti kalau sudah bisa mengatur, nanti kita bisa mengaturnya ya. Nah, di sini yang kita hindari ada kue-kue yang manis, kemudian ada dodol, ada selai, coklat, permen.
tape seperti itu ya. Di sini ya. Lanjut. Oke, lanjut ke sumber bahan makanan yang lain. Nah, sekarang kita protein hewani. Nah, ternyata di sini juga banyak ragamnya ya. Di sini seandainya ingin memilih daging ayam, dipilih adalah ayam yang tanpa kulit, jadi dagingnya. Sumber proteinnya itu ada di daging. Nah, kenapa kok tanpa kulit? Padahal kulit itu enak ya. Apalagi kalau digoreng, kulit itu enak banget, gurih ya. Karena di kulit itu ada lemak yang tinggi ya. Jadi lemak itu kalorinya 2 kali lipatnya gula malah. Misalkan contoh kita pakai minyak ya. Dalam 1 sendok makan gula itu beratnya antara 10 sampai 12,5 gram, itu kalorinya sekitar 40 sampai 50. Dalam 1 sendok makan minyak itu kalorinya per 1 mili minyak atau lemak itu 9 kalori. Jadi 9 kali 10 berarti sudah 90, berarti 2 kalinya gula kalorinya. Nah, di sini lemak yang tinggi akan meningkatkan kalori, sehingga kalori yang tinggi pun juga ternyata meningkatkan kadar gula di dalam darah. Jadi tidak hanya berkutat pada gula, pada nasi, ternyata lemak juga. Tapi kepingin sekali saya. Nah, seandainya kepingin, silahkan sedikit saja. Mungkin bisa dikurangi yang lain. Kemudian kita bisa pilih ikan. Nah, ikan kan macamnya banyak sekali ya. Ikan laut boleh, ikan darat boleh. Yang disarankan adalah ikan segar. Apapun ikan yang ada di sekitar kita. Adanya yang mudah itu ikan lele boleh. Yang di dekat saya itu ini ikan tawar yang hasil mancing dari sungai boleh. Apapun itu yang penting ya disarankannya ikan segar. Kemudian telur ya. Kemudian daging sapi boleh dipilih yang warnanya merah itu ya, yang tidak berlemak seperti itu. Jadi ternyata pilihannya banyak ya yang bisa kita makan. Kemudian yang dibatasi. Nah, yang dibatasi di sini adalah yang hasil-hasil olahan. Di sini makanan hewani dari hewani ini diolahnya tuh menggunakan lemak jenuh. Jadi lemak yang tinggi itu biasanya ada di kornet, ada di sosis, ada di sarden. Kemudian yang dari jenis di sini protein hewaninya itu otak, jeroan, kuning telur, rasanya enak-enak kabeh ini ya. Ada keju, abon, jenjeng. Nah, jadi memang di sini seandainya ada sosis itu sebagai campuran itu masih bisa ya. Apalagi bulan puasa ini biasanya ibu-ibu sering nyimpen makanan kaleng ya. Jadi seandainya menggunakan makanan kaleng, yang penting tidak terlalu sering, seminggu sekali lah. Seperti itu. Jadi nanti lainnya dalam bentuk makanan segar. Lanjut. Nah, tadi protein hewani, sekarang nabati. Dianjurkan ya, selama ini jadi ada tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, monggo. Jadi artinya dianjurkan pun tetap semuanya dalam jumlah terbatas. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tidak ada makanan yang boleh dimakan sebanyak-banyaknya, sebaliknya pun tidak, sama sekali tidak dimakan. Ya. Jadi kita tetap mengatur porsinya. Itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya ke diabetes. Kemudian sayuran. Nah, di sini sayuran ternyata banyak banget itu yang boleh ya, yang disarankan. Ada kangkung, lembayung, hampir semua sayuran bisa dipilih untuk variasi menu Bapak Ibu semua. Ya, lanjut. Nah, ini buah-buahan ya. Ini yang dianjurkan. Ada jeruk siam. Jeruk siam itu kalau dimakan tuh rasanya nggak terlalu manis, tapi airnya banyak, seger seperti itu ya. Ada apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing, jambu biji. Ya, banyak ya ternyata ya. Di sini bisa kita pilih ya, dibatasi. Kemudian dibatasi itu artinya
bisa dijadikan pilihan, bisa dimakan dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan. Okay. Jadi mungkin mangga ya mungkin beberapa potong saja. Anggur kan manis ya, itu berapa butir? 5 butir ya, 3 sampai 5 butir sudah cukup seperti itu. Nah, nangka masak ini tergantung jenis nangkanya. Mengapa ini nangka termasuk tanda petik? Karena nangka kalau masak itu manis banget ya. Jadi kalau ada buah-buahan yang lain, kita sarankan memilih yang lain. Melon boleh ya, ada semangka juga. Yang tidak dianjurkan ini ada durian, karena dia sangat manis. Nah, kepengen banget gimana? Ya itu tadi berarti artinya ada yang diatur nih. Kalau kita ada yang mau makan yang manis, berarti nanti di makanan ada yang kita kurangi porsinya seperti itu. Kemudian kurma. Nah, kenapa kurma? Jadi kita memang hati-hati di sini kurma. Kurma mungkin ada yang diawet murni tanpa gula, tapi ada juga mungkin yang sebagai kurma itu yang diawet dengan gula. Nah, di sini apapun itu yang penting kita makan dalam jumlah terbatas ya, seperti itu. Karena kurma kan ada zat gizi yang baik juga di dalam kurma. Yang penting tidak banyak. Jadi misalkan berbuka besok puasa ini berbuka dengan yang manis, kita kurma cukup 1-2 potong. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini sumber lemak yang dianjurkan yang tidak jenuh nih. Minyak wijen, minyak zaitun, minyak lemak. Ini mahal-mahal ya, Bapak Ibu mungkin bisa memilih minyak sawit yang seperti itu ya. Seandainya pakai minyak yang dari kelapa, mungkin bisa dibatasi yang untuk menggoreng, bisa untuk menumis. Karena di dalam makanan itu sendiri kan sudah ada lemak yang murni dari jenis makanan itu sendiri. Seperti ikan, di dalam ikan sudah ada mengandung lemak. Di dalam daging juga sudah ada lemaknya. Jadi kalau mau menggunakan minyak dari bisa pakai minyak sawit atau minyak jagung mungkin yang lebih mudah dicari. Baik kalau tidak ada minyak sawit. Apapun jenis minyaknya, yang penting itu tadi tidak terlalu sering makanan yang digoreng. Jadi artinya seperti ini, bukannya tidak boleh. Misalkan nih, pagi saya sudah ada gorengan, berarti nanti yang siang kita sudah mengurangi, kita cari yang lain, seperti itu. Nah, malam seandainya kita mau ada gorengan lagi, berarti ada yang diatur. Berarti ada lemak yang akan kita kurangi. Misalkan sayurnya yang berkuah, yang tidak ditumis. Kalau kita mau pakai gorengan ya, jadi sayurnya sayur yang bening seperti itu, yang tidak bersantan. Cukup 1 potong saja ya. Nah, kemudian dibatasi ada kecap, saus tiram. Nah, mengapa kecap? Karena kecap itu kan kadar gulanya tinggi. Jadi seandainya menggunakan kecap sebagai bumbu pun dalam jumlah yang terbatas. Sekarang sih sudah banyak mungkin di toko-toko kecap khusus diabetes ada. Yang penting apapun itu, yang penting terbatas ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini roti oles selai kacang telur. Kacang kemudian telur rebus. Lalap, daun selada atau tomat. Ini bagi yang suka roti. Kalau yang tidak suka roti bagaimana? Boleh kok nasi ya, nasi. Kemudian pecel ya, telur dadar dah cukup ya. Porsinya disesuaikan dengan itu tadi. Kalau rata-rata kalau perempuan yang tidak gemuk, tidak kurus, itu sekitar itu tadi. Kalau pagi antara 3/4 sampai 1 gelas, 3/4 gelas lah. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki bisa sedikit di atasnya. Kemudian jam 10 itu snack atau selingan. Mungkin tahu isi telur, sosis kukus, ya, pisang rebus boleh. Kemudian nasi merah, ya, kemudian semur daging, tumis kangkung. Kemudian di sini ada lalap ketimun, buahnya jeruk boleh. Kalau tidak suka lalapan, diganti sup boleh. Diganti pecel boleh, apapun, ini hanya contoh ya, disesuaikan dengan kesukaannya masing-masing. Tentu Bapak Ibu kan punya menu-menu favoritnya masing-masing ya, monggo disesuaikan.
Kemudian malam bisa. Tadi sudah ada nasi beras merah, saya pengen ganti kentang misalkan boleh. Ya, saya pengen beras putih boleh. Jumlahnya yang penting itu tadi ya. Kalau nasi itu tadi beratnya itu adalah sepertiga dari piring. Ya, diselang-seling. Kemudian pepes ikan, cah tahu, sayur buncis, sayur bening, kemudian buahnya apel atau buah apapun, pepaya boleh ya. Di sini. Kemudian malam selingannya bisa krekes tawar atau buah. Lanjut. Nah, ini contoh gambar Bu ya. Ini menu untuk pasien kami yang khusus untuk catering diet ya. Ini kita lihat itu sayurnya adalah pecel itu Bu, maksudnya. Itu sayurnya pecel, cuma ditata sedemikian rupa. Kemudian itu lauk hewaninya itu dari sate lilit ayam. Itu boleh diganti ayam panggang juga boleh ya. Kemudian nasinya nasi merah, buahnya buah melon. Jadi porsi nasi sama porsi sayur itu sama ya, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah ini ya berbicara tentang jenis-jenis makanan, ternyata banyak sekali pilihannya ya, yang bisa kita pilih sesuai dengan kesukaan kita ya. Jadi artinya kalau sudah mengetahui waktu makan, tepat waktu makan, tepat jenis, kemudian tepat jumlah, kita nanti akan bisa bikin menu sendiri sesuai dengan keinginan kita. Yang tadi itu hanya contoh, karena menu itu sifatnya sangat individu. Mungkin Ibu A dengan Ibu B menunya yang disukai berbeda. Bapak satu dengan Bapak yang kedua menunya sudah berbeda. Ya, jadi dengan mengetahui yang penting itu tadi, jenis yang dimakan dan beratnya, kan bisa memilih menunya sendiri. Ya. Setelah itu kita akan mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar indeks glikemik atau IG. Mungkin yang sudah sering ke layanan ke dokter gitu ya. Mungkin ada istilah IG ya. Jadi IG itu ukuran kecepatan makanan yang diserap menjadi gula. Sederhananya, IG ini dihitung sesuai seberapa cepat kandungan karbohidrat mempengaruhi kenaikan gula darah di dalam tubuh. Jadi ini hanya membahas cepat atau lambatnya makanan yang diserap oleh tubuh. Jadi gampangnya seperti ini. Kita makan nih dalam bentuk utuh. Nah, di dalam mulut itu kan dicerna. Dihancurkan ya. Di sini ada zat-zat yang membantu pencernaan, kemudian kita telan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu ternyata kan dicerna lagi nih, dihancurin lagi sampai bentuknya halus. Kemudian setelah halus masuk ke usus, di dalam usus diserap. Yang gula itu dipakai untuk tenaga masuk ke dalam sel-sel tubuh, kelebihannya itu disimpan di dalam tubuh. Artinya apa? Semakin hancur suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, semakin lumat, itu semakin mudah diserap, artinya IG-nya tinggi. Nah, mudahnya buah sama jus buah, sama-sama buahnya. Yang satu dalam bentuk potong, yang satu dalam bentuk jus. Kan kita masuk lagi nih ke indeks glikemik ya, karena ini sering pasien-pasien saya itu sering tanya ya, apa sebetulnya saya pilih yang rendah itu apa saja, yang sedang apa saja, yang tinggi apa saja ya, ini kadar-kadarnya. Oke, lanjut, kita nanti lihat yang per jenis makanan ya. Nah, di sini ini yang karbohidrat ya. Tadi yang rendah itu kan di bawah 50 ya. Di sini kita ada lihat macam-macam aneka beras. Nah, di sini misalkan nih sama-sama beras, nasi sama-sama nasi putih. Nasi yang biasa sama nasi yang pulen. Itu ternyata indeks glikemiknya itu lebih tinggi yang pulen. Karena yang pulen itu kan mudah dicerna. Ya kan? Terus kalau yang pulen itu kalau dimakan lebih enak, sehingga tidak terasa kita itu jadi nambah. Nah, itu nanti yang akhirnya jadi meningkatkan kadar gula di dalam darah seperti itu. Jadi bentuk
makanan pun juga berpengaruh. Di sini kalau kita lihat yang rendah itu ada nasi jagung. Mungkin kalau ada yang suka untuk pilihan boleh ya di sini. Nah, nasi merah itu hampir sama ya dengan nasi putih, selisih sedikit. Tapi pasti di bawah nasi merah. Tapi nasi merah itu biasanya dimasaknya tidak sepuluh nasi putih. Sehingga mengapa disarankan untuk variasi dari nasi merah. Kalau sudah jadi nasi pulen itu tinggi 73. Ya, kalau dalam bentuk nasi merah 55 karena kalau orang Jawa bilang itu agak pro. Nah, nasi putih yang pulen, misalkan berasnya mentek wangi seperti itu. Nah, itu pulen kan. Nah, itu ternyata cepat banget, Bu, Bapak Ibu meningkatkan kadar gula di dalam darah karena mudah dicerna karena pulennya itu tadi. Jadi gimana? Saya juga kepengen makan nasi pulen. Artinya jumlahnya yang dikurangi seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, di sini rata-rata sayuran itu indeks glikemiknya rendah. Jadi ini mengapa semua sayur itu bisa dipilih. Lanjut, ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi yang ternyata ini apa namanya bentuk makanan itu juga berpengaruh ya. Pisang yang mulanya rendah bisa menjadi tinggi nih saat semakin matang. Jus mempunyai indeks glikemik lebih tinggi daripada buah yang tidak diolah. Lanjut. Nah, ini contohnya tadi yang jus ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pengaturan makan. Nah, agar makanan yang kita makan itu lebih bisa dicerna dengan baik, ternyata kan butuh sirkulasi darah yang lancar pula. Jadi di sini disarankan untuk olahraga. Nah, olahraga yang aman apa sih? Kita lihat, lanjut. Olahraga yang aman untuk diabetisi itu ada bersepeda, ada berenang. Seandainya kepingin jalan kaki, jangan lupa pakai alas kaki. Nah, ya, senam kaki khusus untuk diabetisi, ada yoga. Jadi apapun itu ketika berolahraga, itu ketika tidak di dalam air, disarankan menggunakan alas kaki atau sepatu yang nyaman. Karena terkadang diabetes ini ketika tidak menggunakan alas kaki itu tidak terasa misalkan ada luka, misalkan pas jalan gitu kakinya ketusuk duri atau ada paku seperti itu, terkadang tidak terasa, tahu-tahu sudah menjadi luka seperti itu karena memang kita sebut biasanya kalau dokter menyebut itu retinopati diabetes. Jadi ada semacam gangguan saraf juga yang sering itu ada di kaki. Jadi yang ada bermasalah dengan kakinya silahkan konsultasi ke dokter ya, sehingga nanti akan disampaikan tata laksananya seperti apa yang berhubungan dengan tindakan medis seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang itu kan banyak mitos yang beredar seperti itu, ya. Jadi ada yang mengatakan diabetes itu bukan masalah besar, kalau kita bisa mengelola. Itu bukan masalah besar karena diabetes pun sama dengan orang yang tidak terkena diabetes kalau dia bisa mengelola. Bisa jadi masalah besar kalau tidak dikelola. Artinya tidak diperiksakan, kemudian makannya ya sesuka-sukanya, sehingga muncullah komplikasi ya, sehingga mengakibatkan hal-hal yang serius untuk ditangani itu. Kemudian mitos lagi, makanan yang ramah diabetes dan bebas gula baik penderita diabetes. Itu kita sering ya melihat iklan makanan tersebut tidak mengandung gula. Nah, di sini kita belajar membaca label. Faktanya makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori
dari jenis bahan lain-lain seperti karbohidrat yang lain. Jadi tidak gula, tapi ternyata di situ kandungan di situ ada mie-nya tuh tinggi banget, jumlahnya besar banget. Padahal mie itu kan juga sumber karbohidrat, kalau dimakan banyak ya otomatis kan juga meningkatkan gula darah, sehingga kita bisa, kalau makanan kemasan itu kan ada tulisannya itu isinya apa itu nanti kita bisa membaca. Jadi ada kata-kata yang natural, ada kata asli, alami, itu tidak selalu berarti aman, tergantung jenisnya itu apa. Terus itu. Kemudian ada juga mitos, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing mitos-mitos yang sering berkembang di sekitar Bapak Ibu. Perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Boleh saja hamil faktanya ya, dengan kontrol gula yang baik, perempuan yang menyandang diabetes tetap dapat mengandung dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian ada mitos, diabetesi bila sudah minum obat tidak perlu mengatur makanan. Ini yang paling sering ya. Faktanya, agar gula darah tetap terkontrol, diabetesi tetap perlu menjaga atau mengatur asupan makannya. Jadi tidak hanya dari obat saja. Misalkan seperti ini ya, diabetes yang tipe 2 itu kebanyakan ini dari pola makan. Jadi pola makan yang belum terkontrol. Jadi suka-suka pengen makan apa. Nah, di sini ketika gula darah itu tinggi dan tingginya itu sering, sebetulnya di dalam tubuhnya ada insulin, tapi karena terlalu tinggi kadar gula di dalam tubuhnya, insulinnya itu fungsinya jadi ikut terganggu. Tidak semua gula yang ada di dalam darah itu bisa diubah jadi tenaga, seperti itu. Nah, normalnya gula darah yang masuk ke dalam tubuh kita akan diubah jadi tenaga. Kemudian tenaga itu dimasukkan ke sel-sel tubuh untuk kita bergerak. Nah, kelebihannya untuk cadangan energi. Nah, ketika insulinnya itu tidak tetap gila kadar gula di dalam darah, sehingga dikeluarkan lewat air seni. Kalau penderita gula darah itu kan sering pipis ya, terutama malam hari, karena untuk mengeluarkan kelebihan gula di dalam darah. Nah, ketika itu terjadinya terus-menerus gulanya di dalam darah tinggi, sehingga yang dibuang tinggi itu kan melalui ginjal ya. Ginjal itu kan untuk nyaring. Nah, ketika gula darah yang tinggi itu ketika sering melewati ginjal, maka ginjalnya akan kena. Makanya kan seringnya kita lihat salah satu komplikasi diabetes itu adalah masalah ginjal atau gagal ginjal. Itu seperti itu ya, mungkin gambarannya ya. Oke, lanjut ke mitos dan fakta yang lain. Nah, mitos ya ini ya, diabetesi tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali. Faktanya, selama asupan gula ini sudah masuk dalam perencanaan makan, gula bisa dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas ya. Jadi gulanya sudah masuk dalam perencanaan makan, maka bisa dimakan, bisa dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Oke. Kemudian mitos selanjutnya, makanan tanpa gula artinya bebas kalori. Faktanya, meskipun tanpa gula, makanan itu tetap mengandung kalori dari jenis lain yang sering itu adalah lemak. Jadi lemak kalorinya lebih tinggi ya daripada gula, dan kalori yang tinggi itu pun juga dapat diubah menjadi gula. Mitos selanjutnya, diabetes adalah penyakit keturunan dari orang tua. Bisa benar, bisa salah ya. Kenyataannya, pola makan yang tidak terkontrol karena gaya hidup justru penyebab terbesar penyakit diabetes. Nah, orang yang mempunyai keturunan ayah ibunya itu menderita diabetes, tapi ketika dia bisa menjaga pola makannya, dia bisa jadi tidak terkena diabetes, ya. Jadi seperti itu. Tapi dia mempunyai faktor resiko. Tapi ketika dia bisa mengontrol, dia akan terbebas dari diabetes. Sebaliknya, meskipun dia tidak ada keturunan, tapi karena pola makan yang tidak terkontrol, bisa juga menderita diabetes. Ya, dan mitos.
orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Faktanya, diet makanan sehat bermanfaat siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Jadi tidak hanya diabetes, semua orang sehat pun juga perlu mengatur pola makanan yang sehat. Ini mengandung biji-bijian, sayuran, buah, menghindari lemak trans. Lemak trans itu lemak antara, jadi semacam kayak margarin. Jadi kalau untuk menumis sedikit bolehlah seperti itu ya. Kemudian membatasi lemak jenuh, itu tadi lemak yang ada di apa namanya gajih seperti itu. Jadi sudah dibatasi. Karbohidrat olahan termasuk gula. Lanjut. Nah, ini ya 4 pilar pengendalian diabetes. Jadi ayo kita semangat sehat. Ya, pertama itu justru atur pola makan. Kedua, olahraga atau aktivitas. Kelola stres. Terakhir baru obat. Nah, pre-diabetes atau yang dia gula darahnya belum tinggi tapi belum didiagnosa diabetes, dengan dia menerapkan 1, 2, 3, itu dia bisa tidak jadi diabetes karena dia bisa mengatur nih. Dia nggak sampai minum obat karena sudah bisa dia kendalikan seperti itu. Ya. Tapi ketika sudah didiagnosa diabetes, ya mau tidak mau di sini ada terapi medis yang diberikan. Lanjut. Nah, kalau menurut ini Persatuan Endokrinologi Indonesia ada 5 pilar. Di sini ada edukasi makan, kemudian perencanaan makan atau perencanaan makan, kemudian ada aktivitas fisik, obat dan atau insulin, pemantauan gula darah mandiri bagi yang mampu. Oke, lanjut. Sudah hampir selesai nih materinya. Oke. We have to be healthy. Ya. Ini sepertinya materinya tinggal ini saja. Ya. Bisa dengar suara saya? Ya. Iya. Ini. Iya. Lanjut, Mbak. Oke.